Oke, materi kita hari ini kita sudah masuk kepada transformasi. Transformasi geometri itu sendiri didefinisikan sebagai suatu fungsi bijektif. Inilah kenapa untuk belajar transformasi geometri itu kita perlu mengulang kembali materi tentang relasi dan fungsi, khususnya tentang fungsi bijektif. Fungsi bijektif sendiri itu merupakan suatu fungsi di mana fungsi itu adalah fungsi injektif dan juga surjektif. Nah, transformasi geometri definisikan sebuah fungsi bijektif yang memetakan V ke V, di mana ini merupakan himpunan-himpunan yang berada dalam bidang Euclid. Sehingga nanti pembicaraan kita pada materi geometri transformasi ini, dia itu tidak lain atau tidak lari dari titik, garis, bidang, dan ruang. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan atau yang paling banyak kita berurusan dalam mata kuliah ini adalah bagaimana membuktikan sebuah pemetaan atau sebuah fungsi itu merupakan suatu transformasi atau bukan. Caranya bagaimana untuk membuktikan? Maka untuk membuktikannya kita harus membuktikan apakah pemetaan atau fungsi itu adalah sebuah fungsi bijektif, karena transformasi adalah sebuah fungsi bijektif. Langkah-langkah untuk membuktikan apakah merupakan sebuah fungsi bijektif atau tidak. Pertama, kita harus buktikan dulu bahwa pemetaan itu adalah suatu fungsi. Kalau pada tahap ini saja sudah gagal bahwa dia hanya relasi saja atau bukan suatu fungsi, maka bisa langsung disimpulkan bahwa dia bukan suatu transformasi. Kedua, kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Boleh dipilih ya, mau buktikan injektif dulu atau baru surjektif atau surjektif. Bahwa injektif itu terserah, tidak masalah. Nah, pada saat untuk membuktikan suatu pemetaan itu merupakan sebuah fungsi atau tidak, maka kita ingat kembali definisi dari fungsi itu fungsi sendiri. Fungsi itu memiliki definisi bahwa semua anggota-anggota yang ada di daerah asal atau di himpunan yang pertama itu harus memiliki pasangan dengan anggota-anggota yang berada di himpunan yang kedua atau daerah kawan, dan pasangannya hanya boleh tepat satu. Dengan kata lain, untuk setiap prapeta itu harus memiliki peta. Prapeta itu adanya di himpunan pertama atau daerah asal, sedangkan peta atau bayangan, biasa disebut juga bayangan, itu adanya di himpunan kedua atau daerah kawan. Dan setiap prapeta hanya tepat memiliki satu peta. Mungkin untuk fungsi ini sendiri lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat contoh seperti ini ya. Misalkan saya memiliki sebuah fungsi fx dengan daerah-daerah asalnya itu A1, A2, A3. Nah, fungsinya boleh apa saja ya, ini hanya saya misalkan saja fx. Sedangkan daerah asalnya ada F1, F2, F3. Otomatis pasangan dari A1 itu pasti adalah FA1. Kenapa FA1? Ini sudah merupakan hasil atau bayangan dari si A1, yaitu FA1. A2 dipasangkan dengan FA2, A3 dengan FA3. Ini bisa saya katakan bahwa bayangan dari A1 itu adalah FA1. Bayangan dari A2 itu FA2, bayangan atau peta dari A3 itu adalah FA3, sedangkan prapeta dari FA1 adalah A1, prapeta dari FA3 adalah A3, sehingga anggota-anggota pada himpunan yang pertama itu kita sebut dengan prapeta, sedangkan yang ada pada himpunan kedua atau daerah kawan atau yang daerah hasilnya itu merupakan peta atau bayangan ya, bisa disebut juga bayangan. Nah, contohnya di sini, misalkan saya sudah memiliki sebuah fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Ketika daerah asalnya itu, ini hanya misalkan saja ya, ini masih banyak lagi daerah asal. Misalkan daerah asalnya adalah semua bilangan bulat. Nah, saya cuma ambil 3 di sini ya, 1, 2, dan 3. Daerah asalnya 1, 2, dan 3. Ini artinya apa? Ketika fungsinya fx sama dengan 2x tambah 1, maka setiap nilai x itulah yang merupakan daerah asal. Ini nilai x-nya, sedangkan kalau sama-sama bahwa ini merupakan nilai fx. Ketika nilai x-nya 1, maka nilai fx-nya itu adalah 2 dikali 1 tambah 1, berarti 3 ya. Maka 1
pasangannya adalah 3. Kalau pasangan berurut ditulis maka jadinya 1,3. 2 dengan 5, nah 2 kali 2 tambah 1, 5, dan 3, ketika nilai X-nya 3 2 dikali 3 tambah 1, 7. Maka bisa dikatakan sini bayangan dari 1 itu adalah 3, bayangan dari 2 adalah 5, peta atau bayangan dari 3 adalah 7. Nah, kalau dituliskan maka penulisannya itu adalah F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 5, dan F3 sama dengan 7 ya. Ini hanya supaya ada gambaran sedikit mengulang kembali materi tentang relasi dan fungsi. Saya rasa yang materi ini harusnya sudah dikuasai karena ini sudah ada materi SMA juga sudah ada, materi sebelum mata kuliah geometri transformasi juga pasti kalian sudah tahu. Ini untuk mengingat kembali materi tentang fungsi. Nah, kita masuk di bagian kedua, membuktikan bahwa fungsi tersebut itu adalah fungsi injektif. Fungsi injektif sudah kita tahu bersama bahwa intinya dari fungsi injektif itu adalah semua anggota-anggota yang ada di himpunan yang pertama, ketika anggotanya itu tidak sama, maka bayangannya atau petanya juga tidak boleh sama. Atau yang kata lain, kalau anggotanya sama ya berarti bayangannya juga harus sama. Nah, disimbolkan di sini adalah dibacanya ketika A1 A2 merupakan elemen dari A, maka akan berlaku FA1 itu tidak sama dengan FA2. Nah, contohnya misalkan ini ya, bilangan-bilangan A1 A2 itu kan adalah semua anggota yang ada di himpunan pertama atau daerah asal. Nah, 1 tidak sama dengan 2. Ketika 1 tidak sama dengan 2, maka daerah hasilnya maka pasangannya di daerah kawan itu juga tidak boleh sama. Ini jelas ya, tidak boleh sama. 1 tidak sama dengan 2, 3 juga tidak sama dengan 5, 2 tidak sama dengan 3, 5 juga tidak sama dengan 7. Artinya apa ya? Pasangannya itu satu-satu, tidak bisa sama, berbeda. Kalau misalkan contohnya seperti ini ya, 1 dipasangkan dengan 3, 2 juga dipasangkan dengan 3. Ini merupakan sebuah fungsi karena semua anggota di daerah yang pertama itu tepat memiliki satu teman, tapi temannya sama. Tapi ini bukan merupakan fungsi injektif ya, karena 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan juga dengan 3. Kalau yang kata lain, A1 tidak sama dengan A2, tapi FA1 sama dengan A2, FA2. Nah, berikut tentang fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu bagaimana? Intinya dari fungsi surjektif itu adalah semua yang ada di daerah kawan itu harus merupakan daerah hasil, atau semua yang ada anggota-anggota yang ada di himpunan kedua atau daerah kawan itu harus memiliki pasangan di himpunan yang pertama. Atau dengan kata lain juga, semua peta harus memiliki prapeta, tidak boleh ada yang tidak gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya berarti ini juga fungsi subjektif ya. Kalau saya misalkan ya, saya tambahkan sini ada satu anggota lain misalkan 6 gitu. Tapi dia tidak ada pasangannya gitu. Ini contoh ya. Nah, ini bukan fungsi subjektif karena ada satu anggota di himpunan yang kedua itu tidak memiliki pasangan di anggota himpunan pertama. Nah, ini bukan subjektif namanya. Kalau subjektif tinggal kita buktikan saja bahwa semua anggota di himpunan yang kedua itu memiliki pasangan di himpunan yang pertama. Nah, dalam geometri transformasi ini nanti pengerjaan kita ini tadi yang sudah disebutkan ya, kita akan membuktikan apakah pemetaan atau fungsi dari suatu transformasi. Secara garis besar model soalnya itu akan ada 2. Yang pertama, soal-soal yang akan memberikan definisi dari pemetaan itu sendiri. Yang kedua, soal yang memberikan rumus dari suatu pemetaan atau suatu fungsi. Nah, contohnya modelnya seperti ini. Diberikan rumus fungsinya fx sama dengan bla bla bla. Kalian harus menentukan apakah sebuah transformasi. Beda dengan soal nomor 1 tadi ya. Dia memberikan sebuah definisi dan Anda diminta untuk membuktikan apakah ini merupakan
sebuah transformasi atau tidak ya. Oke. Dan untuk setiap soal mengerjakannya atau jawabannya akan bisa sangat berbeda. Itu sesuai atau berdasarkan definisi-definisi yang diberikan. Jadi silakan perhatikan soal yang diberikan dan definisi yang diberikan. Pengerjaannya ketika kalian membuktikan apakah fungsi injektif, fungsi subjektif itu tergantung dari definisi yang diberikan pada soal. Nah, soal nomor 1 di sini adalah andaikan A ada elemen dari suatu bidang dan ada pemetaan dengan daerah asalnya di bidang itu sendiri dan daerah nilai juga ada di R2 atau bidang itu, didefinisikan dengan sebagai berikut. Yang pertama, TA sama dengan A. Ini artinya apa? Hasil transformasi atau hasil pemetaan dari A itu adalah dirinya sendiri. Ingat tadi simbol transformasi adalah T ya. Jadi T bukan bukan langsung dinyatakan ini transformasi, tidak, tapi pemetaan ya. Jadi ketika ada A, titik A, maka hasil dari pemetaan atau bayangannya adalah titik A itu sendiri. Yang kedua, jadi ini bicara tentang titik yang ada di bidang. Nah, apabila P tidak sama dengan A, maka TP atau hasil pemetaan dari P itu adalah sebuah titik juga, di mana titik ini merupakan titik tengah antara ruas garis AP. P di sini apa? P di sini adalah dia melambangkan atau mewakili semua titik yang bukan titik A. Ini hanya dipisahkan dengan sebuah titik yaitu P di sini. Nah, ketika titiknya bukan titik A, maka bayangan dari pemetaan ini adalah sebuah titik di mana titik itu adalah titik tengah ruas garis dari titik A dengan titik tersebut. Nah, kita diminta untuk menyelidiki apakah pemetaan tersebut adalah suatu transformasi atau bukan. Nah, di sini pemetaannya dilambangkan dengan T ya. Jadi ini belum langsung baca di sini adalah transformasi, tidak, tapi pemetaannya adalah pemetaan dengan simbolnya itu T, bisa F, bisa T, bisa apa saja, itu hanya simbol dari sebuah pemetaan. Nah, untuk soal-soal yang diberikan dengan definisi, kita diharapkan bisa memberikan gambarannya dalam bentuk grafik, gambar geometri yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal tersebut, karena ini bicara tentang titik bidang garis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa yang kita dulukan di sini? Sekarang lihat definisi yang diberikan itu adalah titik-titik. Yang ada tadi apa? Titik A. Oke, kita mulai dari titik A. Sekarang ini adalah titik A. Nah, definisi yang pertama dia bilang hasil pemetaan dari A atau A itu dipetakan dengan dirinya sendiri atau bayangannya adalah dirinya sendiri. Berarti saya bisa sebut bahwa titik A ini dia juga sekaligus titik T A atau bayangan dari A itu sendiri. Ini titik ya. Nah, selain titik A ternyata ada titik lain yang disimbolkan dengan P ini. Jadi misalkan ada titik P langsung, mungkin ada lagi titik yang lain, misalkan titik F, ada juga titik S contohnya. Nah, ini yang mau kita cari sekarang, bayangan dari si P, bayangan dari R, bayangan dari S. Pakai apa? Pakai definisi yang dikasih. Dia bilang di sini ketika titiknya adalah titik lain selain titik A, maka bayangannya itu adalah sebuah titik tengah antara ruas garis dari si A, titik A, dengan titik yang selain titik A tersebut. Berarti silakan kita tarik ruas garis dari A ke P, maka titik tengahnya ini inilah yang merupakan bayangan dari si titik P, atau saya bisa taruh sini ini adalah TP atau hasil pemetaan peta atau bayangan dari si P. Boleh misalkan kamu kasih nama titik lain, misalkan titik Q, biar sesuaikan sama dengan soal ya. Dikasih nama titik lain pun boleh, atau disebut TP pun boleh. Begitu juga dengan kalau ada titik R, misalkan sini ya, nggak usah dibelah ya.
titik tengahnya ini adalah bayangan dari titik R ini, karena saya kasih nama TR sini, dan juga titik S. Saya tarik garis, maka titik tengahnya ini merupakan bayangan dari si titik S. Oke, jadi gambarnya ini bisa sembarang ya, kalian bisa gambarnya bebas, yang penting sesuai dengan definisi yang diberikan. Kalau di jawaban soalnya saya diberikan gambarnya seperti ini yang lebih rapi ya. Lihat di sini ada titik A, ada titik P, titik tengahnya ini yang kita sebut TP, atau saya kasih nama lagi titik lain, titik Q, ada titik R, maka bayangannya adalah TR, dikasih nama lagi dengan titik, misalkan titik S, tidak masalah ya, ini hanya pemberian nama, silahkan kalian berikan namanya bebas. Nah, tadi ingat penting sesuai dengan definisi ya. Nah, langkah yang pertama kalian harus membuktikan bahwa dia adalah sebuah fungsi. Membuktikannya bagaimana? Ya, membuktikannya kembali menggunakan definisi yang dia berikan. Fungsi itu apa? Fungsi itu berarti kalian harus membuktikan bahwa, ingat ya, semua prapeta harus memiliki peta dan tepat satu, atau semua yang ada di daerah asal itu harus memiliki bayangan dan bayangannya tepat satu. Nah, daerah asal pada persoalan ini apa? Daerah-daerah saya adalah titik-titik ini, titik A, titik P, titik R, dan titik mana saja. Jadi ada titik A dan ada titik selain titik A. Jadi digunakan dua definisi yang tadi. Oke, kita mulai dari definisi yang pertama, yang mengatakan bahwa ketika daerah asalnya itu adalah A, maka bayangannya adalah dirinya sendiri. Maka di sini bisa kita tuliskan untuk A, maka petanya tepat satu, yaitu A itu sendiri. Oke, itu sesuai definisi yang pertama. Terus bagaimana dengan titik selain titik A? Berarti pakai definisi yang kedua. Untuk titik P, misalkan mewakili titik selain titik A, maka petanya itu adalah tepat sebuah TP, atau kalian bisa kasih nama tambahkan lagi titik lain, misalkan TP sama dengan titik Q, misalkan boleh, yang mana berikan keterangan sesuai definisi ya, yang mana adalah titik tengah ruas garis A dengan P. Karena di sini terbukti dia memiliki pasangan dan juga tepat satu, maka terbukti ini merupakan sebuah fungsi. Oke, yang kedua, fungsi injektif. Sekarang kalian diminta untuk membuktikan apakah fungsi tersebut itu adalah sebuah fungsi injektif. Ingat, syarat fungsi injektif itu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 sebagai daerah asal, maka berlaku F A1 tidak sama dengan F A2. Nah, berarti sekarang fokus kalian adalah lihat mana nih yang daerah asal. Nah, daerah-daerah asalnya tadi kan sudah jelas ya, ada titik A, titik selain titik A yang kita beri, misalnya titik P, titik S, titik R. Maka kalian minimal harus punya dua titik yang kalian ambil, di mana dua titik itu tidak sama, sehingga membuktikan bahwa bayangan dari titik-titik tersebut juga tidak sama. Nah, yang saya ambil di sini adalah misalkan titik P dan titik R. Maka dituliskan di sini yang akan kita buktikan adalah jika P-nya tidak sama dengan R, maka harus terbukti TP tidak sama dengan TR. Nah, untuk fungsi injektif, pembuktian yang kita pakai ini adalah pembuktian kontradiktif. Pembuktian kontradiktif ini membutuhkan asumsi yang lain yang bertentangan dengan apa yang ingin kita buktikan. Jadi kalau yang saya ingin buktikan itu adalah ketika P tidak sama dengan R, maka TP-nya juga harus tidak sama dengan R. Maka ketika menggunakan pembuktian kontradiktif, saya buat asumsi yang bertentangan. Jadi asumsi yang dipakai di sini adalah jika P-nya tidak sama dengan R, maka TP-nya sama dengan TR. Ya, karena asumsi yang dibuat di sini yang bertentangan dengan yang kita buktikan itu ini, TP-nya sama dengan TR. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita buktikan yang asumsi ini. Nanti kalau asumsinya ini bernilai salah, berarti apa yang mau kita buktikan itu bernilai benar,
karena asumsinya bernilai salah. Jadi ini merupakan pembuktian tidak langsung ya, yang bukan kita buktikan langsung, tidak langsung ini, tetapi asumsinya yang kita buktikan. Nah, berbeda kalau misalkan kebalikannya, asumsi ini yang bernilai benar, maka yang mau kita buktikan otomatis dia bernilai salah. Oke. Biasa di sini akan merasa sulit ya membuktikan apakah fungsi tersebut berfungsi injektif. Namun kalau sudah biasa dan sering mengerjakan soal, saya rasa bisa ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah sekarang kita memperhatikan kondisi-kondisi dari definisi yang diberikan. Oke, yang pertama tadi kita pilih dua buah titik ya, yaitu titik P dan titik R. Kalau titik P dan titik R tidak sama, ini merupakan titik-titik selain titik A ya. Ini juga mengakibatkan P-nya tidak sama dengan A, R-nya juga tidak sama dengan A. Ini sesuai dengan definisi yang pertama ya. Yang kedua ada lagi yang kita dapatkan. Ketika diperoleh 3 buah titik yang berbeda, yaitu titik A, P, dan R, maka kedudukan dari 3 buah titik ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, titik-titik itu bisa segaris. Yang kedua, titik-titik tersebut tidak segaris. Nah, kondisi inilah yang harus kita jabarkan untuk membuktikan asumsi yang tadi kita buat. Yang pertama, ketika A, P, dan R-nya tidak segaris. Asumsi kita tadi menyatakan bahwa ini ya, titik P tidak sama dengan R, maka TP-nya sama dengan R. Maka kita fokusnya di sini sekarang. TP-nya sama dengan TR. Di asumsi ya, bukan di yang mau kita buktikan. Oke, asumsinya adalah TP sama dengan TR. Ini posisi TP, ini TP, ini TR. Nah, ketika AP, dan R-nya tidak segaris, maka kondisi yang akan terjadi adalah model yang seperti ini, dimana boleh letaknya di mana saja, yang penting dia tidak segaris. Nah, tadi jelas bahwa bayang-bayang dari TP, bayang dari TR itu adalah titik tengah antara P dengan A, R dengan A. Nah, ketika kita bilang bahwa TP itu segaris dengan TP sama dengan TR, maka kondisi yang akan terjadi itu jadinya seperti ini. Ini titik A. Harusnya, karena dia tidak segaris, harusnya ini ya. Ini P, ini R, maka ini TR, ini TP. Harusnya seperti ini. Tapi asumsi tadi kita mengatakan bahwa TP sama dengan TR, maka ini mengakibatkan situasinya jadi seperti ini. TP sama dengan TR. Berarti TP dan TR ini akan berhimpitan menjadi satu titik. Selalu satu titik, sebenarnya 2 titik, tapi karena dia berhimpitan maka kelihatannya adalah sebuah atau satu titik. Nah, kita tahu bersama bahwa hasil bayangannya ini sendiri, ini merupakan titik tengah dari sebuah titik yang selain titik A tadi. Jadi kalau di sini TP, ini titik tengahnya, otomatis ini titik P, ini juga titik R, karena TP sama dengan TR. Kalau ini titik tengahnya, di sini letak P dan letaknya R, ini jaraknya pasti sama karena titik tengah. Maka yang kita peroleh ternyata P sama dengan R. Hal ini bertentangan dengan pernyataan pada asumsi kita yang mengatakan bahwa tadi P-nya tidak sama dengan R. Ini di asumsi ya, sekarang kita pokoknya bukan yang mau kita buktikan ya. Sehingga dapat dituliskan di sini, ini intinya seperti ini ya. Kalau penulisannya bisa kita tuliskan di sini. Ketika asumsinya TP sama dengan TR, karena TP-nya ini merupakan himpunan dari ruas garis AP. Oke. Ini AP, TP-nya adalah anggota himpunan, berarti titiknya berada di ruas garis ya. Dan TR-nya juga, maka dalam hal ini AP dan AR akan memiliki 2 titik sekutu atau 2 titik potong, yaitu A dan TP. Nah, kalau sebuah garis minimal memiliki 2 titik potong,
berarti titik-titiknya itu berada dalam garis yang sama, maka dia akan satu garis gitu, bukan garis yang berpotongan dan lain sebagainya. Nah, maka jaraknya ketika TP sama dengan TR, maka jarak A ke TP pasti akan sama dengan jarak A ke TR. Ini sama ya. Oke. Nah, karena TP adalah titik tengah AP dan TR adalah titik tengah AK, ini mengakibatkan P juga sama dengan R. Itu ya. Ini sesuai definisi yang tadi ya. Ini mengakibatkan P sama dengan R. Hal ini bertentangan dengan P tidak sama dengan R. Begitu juga dengan yang segaris. Nah, ketika segaris, harusnya kondisinya seperti ini kan. Kalau dia segaris, tidak mungkin dalam satu garis yang sama kalau titiknya berbeda. Nah, ini kita ambil P-nya tidak sama dengan R sesuai asumsi ya, bahwa P-nya tidak sama dengan R, tapi mereka segaris. Maka A-nya di tengah, ada P, ada R. Ini TR-nya, ini TP-nya. Tadi asumsi kita apa? Bahwa TP sama dengan TR. Maka kondisi yang akan terjadi juga sama. Kalau ini A dan ternyata TP itu sama dengan TR, otomatis dia akan memiliki dua titik potong bersekutu, yaitu si A dengan si TP yang sama dengan TR tadi. Jadi hampir mirip dengan yang pertama, hanya gambar awalnya berbeda. Nah, kalau sudah TP sama dengan TR, ini kan jarak A ke TP dan TR pasti sama ya, karena mereka dua-dua merupakan titik tengah. Otomatis jarak dari si TP ke P itu sama dengan A ke TP. Ini juga pasti titik R, karena TP sama dengan TR, maka P sama dengan R juga. Hal ini bertentangan dengan asumsi yang tadi dikasih bahwa P tidak sama dengan R. Oke. Nah, jadi apa yang kita dapat di sini? Ternyata dari dua kemungkinan yang ada di poin 3A dan 3B didapati bahwa P sama dengan R. Ini bertentangan dengan pernyataan tadi asumsi bahwa P tidak sama dengan R. Maka kita bisa simpulkan bahwa asumsi yang diberikan, yaitu P tidak sama dengan R, maka TP sama dengan TR, ini bernilai salah. Kalau asumsinya bernilai salah, maka pernyataan awal yang mau kita buktikan itu P tidak sama dengan R, maka TP sama dengan TR itu bernilai benar jadinya. Nah, sampai di sini ketika sudah bernilai benar, maka terbukti bahwa dia fungsi injektif. Oke. Mungkin nanti yang injektif ini pelan-pelan ya, diulang lagi, diperhatikan lagi. Kalau suara ibu cepat, coba diulang-ulang supaya dipahami, atau penjelasan ibu bolak-balik, kalian carilah benang merahnya ya, intinya apa, silakan dicari ya, terus dipahami dengan baik, karena nanti pengerjaannya ya, pekerjaan kita lebih banyak ini membuktikan. Yang ketiga itu kalian harus buktikan bahwa dia adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu sudah kita tahu tadi bahwa semua daerah kawan itu harus merupakan daerah hasil. Atau dengan kata lain, semua anggota di himpunan kedua itu ada pasangan dari anggota himpunan pertama. Semua peta memiliki prapeta. Jadi yang tadi ya, jadi kalau saya punya fungsi, maka semua yang ada di himpunan kedua itu harus punya teman di himpunan yang pertama. Ini kita sebut peta tadi toh. Yang ada di himpunan pertama itu merupakan prapeta. Nah, selanjutnya biasa dalam fungsi ini kita sebut fx, di dalamnya ada paragraf bla bla. Nah, nilai-nilai yang ada yang ada pada himpunan pertama ini adalah nilai x-nya kan, x1, misalnya x2, x3 dan seterusnya. Ini fx-nya ketika nilai x-nya sudah diganti berdasarkan dengan nilai x yang ada di himpunan pertama. Nah, biasanya juga mempermudah ini kita lambangkan dengan y misalkan. Jadi nilai fx itu sama dengan nilai y. Kalau dalam fungsi y itu ditulis fx. Dan kalau sumbu x y, kalau sumbu kan koordinat biasa ini x ini y kan. Nah, kalau dalam fungsi ini biasanya dituliskan dengan fx, sama saja. Tapi kalau fungsi biasanya ini, karena fungsi itu mengandung variabel x dalam itu, makanya fx dan bla 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 ya.
Nah, di sini kita pakai secara umum ya, semua anggota di himpunan pertama daerah asal adalah X, dan semua anggota di himpunan kedua adalah karena ini transformasi lambangnya kita pakai T, TX atau Y. Maka kita harus buktikan bahwa setiap Y atau setiap Fx atau Tx itu harus tepat memiliki satu X di sini. Oke. Jadi setiap Y harus tepat memiliki X ya, dimana Y ini merupakan daerah anggota di daerah kawan atau daerah hasil, sedangkan X nya itu adalah anggota di himpunan daerah asal. Maka yang dilihat kebalik ya. Oke. Yang membuktikan juga sama, kita butuh definisi-definisi yang tadi diberikan. Jadi sekarang yang kita lihat itu, kalau yang tadi yang kita lihat untuk membuktikan fungsi, kan fokus kita dari yang daerah asal itu A, atau untuk setiap A dia tepat memiliki bayangan yaitu TA sama dengan A, berarti dipasangkan dengan dirinya sendiri. Sekarang yang kalian lihat itu adalah daerah hasilnya atau yang ada di himpunan kedua, yaitu si TA nya atau Y yang kita pakai di sini. Maaf, TA lagi, TX ya. Nah, di definisi yang pertama kita lihat di situ yang merupakan daerah hasil yang mana. Oke, kita kembali ke definisi di soal ya. Nah, TA sama dengan A, berarti ini daerah hasilnya ya. Ternyata A juga merupakan daerah hasil karena dia merupakan bayangan dari dirinya sendiri, tuh maksudnya ya. Sehingga yang pertama yang kita ambil itu sesuai definisi yang pertama, yaitu TA nya sama dengan A. Untuk TA nya sama dengan A atau Y nya sama dengan A yang daerah hasil, maka terdapat X tunggal yaitu dirinya sendiri, A. Oke, berdasarkan definisi pertama ya, perhatikan kembali ya. Ini yang kita fokus adalah daerah hasilnya yaitu Y nya. Ketika Y nya A, ternyata dia dipasangkan atau X nya tunggal yaitu A itu sendiri, makanya kan tadi definisinya TA nya sama dengan A kan. Nah, ini yang nilai hasil pemetaannya yaitu nilai Y nya. Oke, selain nilai Y nya A, ternyata ada nilai Y atau nilai TA nya yang TX nya yang selain A. Nah, itu kita pakai definisi yang kedua. Nah, definisi kedua mengatakan apa? Kalau ada daerah-daerah hasil selain A, misalkan di sini P dilambangkan, maka terdapat sebuah titik tengah yang merupakan dan maka TP-nya ada Q, dengan Q-nya titik tengah ruas P. Ini yang definisi kedua ya, definisi kedua. Berarti jika Y-nya sama dengan A, maka terdapat X tunggal sehingga AY sama dengan Y sama dengan X. Oke, tingkat sabar ya, kita berhenti di sini dulu ya. Oke, kita lanjut ya tadi ya, maaf ya. Jika Y-nya tidak sama dengan A, maka di sini kita fokus ke daerah hasilnya. Yang Y tidak sama dengan A di sini yang maksudnya yang mana? Yaitu titik-titik yang ini ya tadi ya. Kita ulang ya. Titik-titik yang merupakan titik tengah, karena ini kan daerah hasilnya toh. Ini daerah asal PSR, daerah hasilnya TR, TS, TQ. Nah, tadi di definisi yang pertama kan sudah disebutkan bahwa daerah hasil itu ada juga yang A. Ketika daerah hasilnya A, maka daerah asalnya atau X-nya tunggal itu A. Nah, sekarang kita fokusnya lagi adalah ketika daerah hasilnya bukan A, kita simbolkan yaitu Y tidak sama dengan A. Maka kita sekarang cari daerah asalnya apa ya. Nah, daerah asalnya itu adalah terdapat juga sebuah X tunggal. Ini yang dimaksud ya, untuk setiap Y nya ini ada X tunggalnya yaitu PSR ini, dimana sehingga AY sama dengan YX ini mau mengatakan bahwa si daerah hasil ini merupakan titik tengah dari AX, dimana X ini adalah daerah asalnya. Jadi terdapat sebuah X tunggal sehingga AY sama dengan YX, atau kalian juga bisa sebutkan terdapat X tunggal sehingga Y merupakan, bisa juga kita tulis sehingga Y merupakan titik tengah dari Y merupakan titik tengah dari si X dan A dan X.
A di sini adalah daerah hasilnya boleh, daerah asal yang A juga boleh, karena kan sama dengan si X yang merupakan prapeta dari si Y tadi, atau daerah asal yang dipasangkan dengan si Y. Oke. Kalau misalkan kurang paham, kalian lihat kembali ya. Intinya untuk yang subjektif ini fokus kalian adalah ke daerah hasilnya, ke daerah hasil, terus kalian lihat definisinya. Lihat definisi yang pertama tadi, TA sama dengan A, maka yang daerah hasil yang mana? Ini ya, daerah hasilnya ternyata ketika daerah asalnya A, ya daerah hasilnya juga A, berarti ada Y yang sama dengan A gitu. Ketika Y-nya sama dengan A atau daerah hasilnya A, maka terdapat daerah asal tunggal, X tunggal, yaitu A. Ternyata selain daerah hasil A, ada juga daerah hasil yang lain, maka diambil misalkan simbolnya P. Ketika daerah hasilnya selain A atau P tidak sama dengan A, maka ini ambil langsung dari definisi yang kedua ya. Untuk yang definisi kedua itu P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan bla bla. Nah, fokus kalian yang mana nih? Mana yang daerah hasilnya? Nah, ternyata daerah hasilnya kan bisa juga bukan A kan? Kalau tadi kan daerah hasilnya A, bisa juga daerah hasilnya bukan A, maka disimbolkan di sini Y-nya tidak sama dengan A. Ketika daerah hasilnya tidak sama dengan A, bagaimana dengan X-nya? Apakah terdapat X tunggal? Iya, terdapat X tunggal. Terdapat X tunggal sehingga AY itu sama dengan X. Ini hanya simbol untuk mau mengatakan bahwa Y atau daerah hasilnya merupakan titik tengah antara si A dan si X. Jadi dijawabnya pun ini berdasarkan definisi jawabannya itu. Jadi yang betul-betul diperhatikan itu adalah definisi-definisinya, kondisi-kondisi apa yang disebutkan dari definisi tersebut, terus sesuaikanlah nanti dengan pembuktian fungsi injektif dan surjektif. Ingat saja intinya, kalau injektif itu kalian harus membuktikan bahwa ketika daerah asalnya beda, daerah hasilnya juga beda. Buktikannya pakai apa? Buktikannya pakai pembuktian kontradiktif. Kalian buat pernyataan yang mau dibuktikan, terus buat asumsi yang bertentangan dengan pernyataan. Asumsi inilah yang nanti hasilnya itu yang kalian buktikan. Kalau asumsinya salah, berarti pernyataan yang mau kita buktikan benar. Terus yang subjektif bagaimana? Subjektif berarti fokus kalian lihat ke daerah hasilnya. Daerah hasilnya apakah tepat memiliki satu daerah asal? Berarti fokusnya itu lihatlah di nilai-nilai TA, TX dan lain sebagainya, karena itu merupakan hasil pemetaan ya, itu yang merupakan elemen-elemen di daerah hasil. Oke. Untuk pembuktian transformasi kita lihat dulu yang pertama, nanti kita lanjutkan dengan pembuktian transformasi ketika pembuktian pemetaan apakah sebuah transformasi tidak ketika yang diberikan adalah sebuah rumus. Oke.